Saya yakin kamu adalah orang yang rajin menabung setiap hari dan setiap bulannya, tapi entah kenapa tabungan itu sulit sekali bertambah gitu nominalnya. Bahkan kadang kita rasanya itu nominal tabungan yang kita miliki semakin hari jumlahnya itu semakin sedikit. Awalnya kita menabung misalnya 10 juta, lama-lama kok berkurang jadi 5 juta. Dan tanpa kita sadari sebenarnya hal ini muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan terhadap uang yang kita miliki. Maka dari itu ya saya rasa akan sangat bermanfaat sekali jika kita membahas hal ini secara lebih mendalam. Tentu saja terkait ke arah solusi yang bisa kita terapkan untuk bisa membuat tabungan kita ini bisa bertahan gitu nominalnya. Dan juga untuk bisa membuat tabungan kita ini bisa terus bertumbuh seiring bertambahnya waktu sampai pada nanti kita mencapai tujuan dari nominal tabungan yang kita inginkan sebelumnya. Karena tidak sedikit memang dari kita, bahkan saya dulu sering sekali merasakan hal ini, di mana tabungan saya itu tergerus sedikit demi sedikit rasanya, tapi padahal saya merasa bahwa saya melakukan hal-hal yang tidak benar-benar signifikan terhadap uang yang saya miliki, yang mana rasanya itu kayak saya tidak pernah begitu banyak mengambil uang dari tabungan saya. Tapi entah kenapa rasanya tabungan itu sulit sekali untuk bertambah jumlahnya dan selalu berkurang nominalnya. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan 15 cara mencegah diri memakan tabungan yang akan bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih berkemungkinan besar untuk mencapai kekayaan yang kamu inginkan. Karena bagaimana kita bisa kaya kalau tabungan kita selalu berkurang kan? Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara mencegah diri memakan tabungan yang pertama, yaitu adalah dengan menetapkan tujuan keuangan. Tentu saja kita harus bisa membuat tujuan keuangan untuk bisa menjadi orang yang rajin dalam menabung, yang nggak mau gitu untuk mengambil tabungan yang sudah kita miliki. Misalnya, kamu itu sekarang menabung tanpa alasan yang jelas, ya menurut buku The Psychology of Money, ya kita sebaiknya membuat tabungan itu tanpa ada alasan gitu, tanpa ada tujuan yang terlalu signifikan. Tapi kalau kita adalah orang yang merasa setiap hari kenapa tabungan kita itu tidak bisa bertumbuh jumlahnya dan malah semakin berkurang, mungkin kita membuat kesalahan di mana kita seharusnya membuat tujuan menabung. Kenapa? Karena kalau kita membuat tujuan keuangan yang jelas dan spesifik untuk tabungan kita, seperti membeli rumah atau liburan ataupun yang lainnya, tentu saja kita akan takut untuk mengambil uang yang kita miliki ini. Apalagi seperti yang kita ketahui, setiap hari kita memiliki banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kita rasa kita butuhkan, tapi karena ego dan gaya hidup, kita jadi ya ingin sekali memenuhi semua hal tersebut, yang padahal itu tidak benar-benar penting gitu dalam kehidupan kita. Dan semua hal itu bisa membuat kita berpeluang sangat besar untuk memakan tabungan yang sudah kita miliki dan sudah kita simpan sebelumnya. Maka dari itu, kalau kamu ingin menjadi orang yang bertahan dalam nominal tabungan kamu saat ini, atau kamu ingin menjadi orang yang semakin bertumbuh gitu tabungannya seiring berjalannya waktu, kamu harus bisa menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Karena memang tidak hanya itu, justru membuat tujuan keuangan yang jelas akan memberikan banyak sekali dampak positif dalam kehidupan finansial kamu. Sebagai contoh yang pertama, dengan adanya tujuan finansial yang jelas dan spesifik yang benar-benar kamu inginkan, kamu akan menjadi orang yang lebih rajin dalam bekerja. Kemudian yang kedua, kamu akan menjadi orang yang lebih hemat dalam pengeluaran yang kamu lakukan setiap harinya. Dan kamu juga tentu saja akan lebih rajin dalam menabung, bukannya lebih rajin mengambil uang tabungan kamu atau memakan tabungan kamu. Karena memang tujuan keuangan ini bisa menjadi sebuah rem yang sangat efektif untuk bisa membuat seseorang itu berhenti atau mencegah dirinya sendiri dalam mengambil tabungan yang sudah dia simpan sebelumnya untuk membeli sesuatu yang dia inginkan. Karena memang tujuan yang jelas dan spesifik itu pastinya akan jauh lebih besar untuk kita inginkan daripada keinginan-keinginan sementara yang berkemungkinan sangat besar untuk mengambil atau memakan uang yang kita miliki ini atau tabungan yang kita miliki ini. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan yang kedua adalah pisahkan rekening. Jadi membuat rekening terpisah untuk tabungan dan penggunaan sehari-hari akan sangat efektif untuk bisa membuat kamu menjadi orang yang tidak memakan tabungan kamu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menyatukan rekening tabungan kita dan rekening yang kita gunakan untuk berbelanja sehari-hari, kita akan berkemungkinan lebih besar untuk menggunakan uang yang kita miliki ini. Karena rasanya itu sama.
karena urgensinya itu sama gitu saat kita memiliki satu buah rekening untuk tabungan maupun untuk proses berbelanja. Misalnya kita menabung 200 juta atau ya 10 juta lah gitu, dan kita menaruhnya di satu tempat, di mana tempat itu juga kita menaruh alokasi misalnya 10 juta yang lainnya untuk proses berbelanja. Jadi karena uang itu kita satukan di tempat yang sama dengan prioritas yang sama, tentu saja perasaan kita saat kita menggunakan uang yang ada di dalam rekening tersebut akan sama saja, yang mana pada akhirnya bisa membuat kita menjadi orang yang kebablasan dalam menggunakan uang yang ada di dalam rekening tersebut. Karena kalau kita memisahkan rekening, atau taruhlah kamu memiliki dua buah wadah uang dan kamu paham bahwa satu buah wadah itu adalah wadah untuk tabungan dan kamu tidak boleh menggunakannya, dan wadah yang lain adalah sebuah wadah di mana kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi semua kebutuhan yang kamu miliki. Saya yakin kalau kamu ingin berbelanja, kamu pasti akan menghindari untuk menggunakan uang yang ada di wadah yang kedua. Itu karena alam bawah sadar kamu akan mengatakan kepada diri kamu sendiri bahwa kamu tidak boleh menggunakan uang tersebut. Karena ada banyak sekali alasan yang sudah kamu bentuk sebelumnya, tujuan-tujuan yang sudah kamu bentuk sebelumnya, yang bisa membuat kamu melarang diri kamu sendiri untuk menggunakan uang yang ada di tempat kedua. Jadi kemungkinan kamu untuk salah dalam menggunakan uang di dalam kedua wadah tersebut akan menjadi sangat sedikit. Jadi kamu tidak akan fokus untuk mengelola atau menggunakan atau mengalokasikan gitu uang yang kamu miliki secara penuh, di mana jumlahnya itu taruhlah 20 juta. Jadi kalau kamu menaruh 20 juta di dalam satu tempat, dalam proses pengalokasian uang tersebut kamu pasti akan menghitung semua jumlah uang yang jumlahnya 20 juta tersebut. Tapi kalau kamu membagi wadahnya atau membagi rekeningnya menjadi dua bagian, tentu saja kamu hanya akan perlu fokus untuk mengalokasikan atau untuk membuat daftar-daftar belanja dan sebagainya dari satu buah wadah yang kamu khususkan untuk berbelanja di awal tadi. Dan itu semua memperkecil kemungkinan kamu untuk menggunakan uang yang kamu tabung atau untuk memakan uang yang kamu tabung dalam membeli hal-hal yang tidak perlu. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan yang ketiga adalah otomatisasi tabungan. Sebenarnya otomatisasi tabungan ini adalah sebuah cara yang harus dilakukan oleh seseorang jika seseorang tersebut ingin menjadi orang yang lebih kompeten dalam menabung. Itu karena saat kamu melakukan otomatisasi tabungan, peluang kamu untuk absen dalam menabung itu akan sangat terminimalisir. Itu karena saat kamu melakukan otomatisasi tabungan, kamu akan menabung di awal waktu dan kamu tidak akan menabung sisa dari proses berbelanja yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu menabung sisa dari belanja kamu atau uang sisa dari proses berbelanja kamu, tentu saja nominal dari uang yang akan kamu tabung itu tidak akan jelas jumlahnya, dan juga nominal uang yang akan kamu tabung itu ya kadang lebih sedikit dari yang kamu targetkan sebelumnya. Dan inilah fungsi dari otomatisasi tabungan yang sebenarnya. Tapi kalau kita mengarah ke arah proses memakan tabungan, ini bisa kita manfaatkan dengan cukup efektif. Dimana kalau kita melakukan proses otomatisasi tabungan, tentu saja peluang kita untuk menambah tabungan kita itu akan jauh lebih besar, sehingga kita tidak akan berpeluang lebih banyak untuk menggunakan uang yang ada di tabungan kita untuk berbelanja. Bahkan kita akan menambahnya gitu. Jadi dengan kata lain, di sini kamu akan difokuskan untuk mengelola uang yang sudah ada di rekening yang terpisah tadi untuk kamu jadikan sebagai modal untuk berbelanja atau untuk memenuhi semua kebutuhan kamu. Karena sebenarnya yang biasanya membuat kita menjadi orang yang memakan tabungan kita sendiri adalah kebiasaan kita untuk terlalu banyak memikirkan uang yang sudah kita tabung, yang mana tentu saja terjadi karena kita menggabungkan rekening kita atau tidak melakukan tabungan secara otomatis, yang mana saat kita menabung tentu saja kita harus melakukannya secara manual, yang juga berkemungkinan besar membuat kita menjadi orang yang malas dan enggan untuk menabung di suatu waktu. Jadi sekarang lakukanlah otomatisasi tabungan dengan cara men-setel atau mengatur rekening gaji kamu untuk mentransfer secara otomatis beberapa persen tergantung nominal uang yang sudah kamu alokasikan untuk tabungan ke dalam rekening tabungan kamu yang terpisah. Jadi buatlah dua buah rekening
dan transferlah secara otomatis uang yang ada di rekening gaji kamu ke dalam rekening tabungan kamu dengan persentase yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan yang keempat adalah membuat anggaran. Tentu saja anggaran adalah menjadi pondasi utama dari finansial seseorang. Karena tanpa adanya anggaran bulanan, tentu saja ya kita akan berpeluang sangat besar untuk membelanjakan uang secara sembarangan. Dan proses berbelanja secara sembarangan inilah yang bisa membuat kita menjadi orang yang berpeluang sangat besar untuk membeli sesuatu terlalu berlebihan, yang mana ya kadang uang kita tidak cukup untuk membeli banyak hal yang kita butuhkan setiap harinya, yang pada akhirnya mengharuskan kita untuk memakan semua tabungan atau sebagian tabungan yang kita miliki di dalam rekening kita. Jadi dengan kata lain, kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih awet dalam menabung atau lebih tahan dalam menabung, kamu harus bisa membuat anggaran bulanan yang jelas. Misalnya, kita tadi sudah membuat 2 buah rekening tabungan yang berbeda. Tentu saja kita akan fokus untuk mengelola 1 buah rekening yang kita khususkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita setiap harinya. Jadi saat kita membuat anggaran bulanan, kita akan berkemungkinan lebih efektif dan lebih efisien untuk memanfaatkan uang yang ada di dalam rekening utama yang kita jadikan sebagai modal utama untuk memenuhi kebutuhan dengan lebih baik. Karena kalau kita tidak membuat anggaran bulanan, misalnya berapa persen dari uang yang kita miliki ini, dari uang yang sudah kita alokasikan untuk kebutuhan kita, untuk memenuhi semua jenis kebutuhan yang kita miliki, kita akan melakukan banyak sekali kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan finansial inilah yang membuat kita akan menggunakan uang yang ada di dalam rekening tabungan kita, yang mana membuat kita ya memakan tabungan kita sendiri. Jadi fokuskanlah proses pengelolaan keuangan ini dengan membuat anggaran bulanan yang spesifik dan jelas, menggunakan uang yang sudah kamu pisahkan dari tabungan kamu atau dari rekening tabungan kamu yang sudah kita buat sebelumnya. Dan dengan begitu, peluang kamu untuk menggunakan uang yang ada di dalam rekening tabungan kamu akan semakin sedikit. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan yang kelima adalah dengan mencatat pengeluaran. Jadi dengan mencatat pengeluaran kita bisa membuat anggaran dengan lebih efektif dan lebih efisien. Itu karena tanpa adanya pencatatan pengeluaran yang jelas, tentu saja kita akan berpeluang sangat besar untuk membuat anggaran yang sembarangan. Karena kalau kita ingin bisa menabung lebih baik dan kita ingin menghindarkan diri dari memakan tabungan kita, kita harus paham pengeluaran-pengeluaran seperti apa sih yang biasanya membuat kita itu menggunakan uang yang kita miliki terlalu banyak sampai kita harus mengambil uang yang sudah kita tabung sebelumnya. Jadi dengan kata lain, dengan mencatat pengeluaran yang kamu lakukan, tentu saja kamu akan paham mana prioritas pengeluaran yang kamu miliki dan mana pengeluaran yang sebaiknya ya tidak kamu lakukan lagi karena terlalu boros dan seringkali memakan tabungan kamu. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan sendiri yang keenam adalah dengan menentukan batas pengeluaran. Jadi cobalah untuk membuat batas pengeluaran pada pengeluaran kamu dalam kategori tertentu. Misalnya seperti hiburan atau makan di luar. Dan untuk membeli barang-barang yang kamu inginkan. Karena biasanya ketiga jenis pengeluaran inilah yang biasanya membuat uang kita itu lebih banyak keluar daripada yang seharusnya. Maka dari itu akan sangat efektif untuk kita jika kita bisa membatasi pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan dalam hal-hal yang tidak benar-benar kita prioritaskan. Seperti halnya ya untuk hiburan-hiburan yang kita miliki dan kita lakukan setiap harinya. Kemudian untuk makanan yang kita konsumsi. Karena kita sebagai manusia biasanya itu lebih memilih untuk mengonsumsi makanan di luar atau makan di luar untuk memenuhi keinginan-keinginan kita atau gaya hidup yang kita miliki bahkan. Karena biasanya tongkrongan kita itu mengajak kita untuk makan di tempat-tempat yang ya tidak murah dan yang ada di luar sana. Yang pada akhirnya membuat kita hidup terlalu berlebihan yang mengharuskan kita untuk menggunakan uang tabungan kita untuk memenuhi semua kebutuhan gaya hidup tersebut. Maka dari itu ya usahakanlah untuk membatasi pengeluaran-pengeluaran kamu pada pengeluaran yang tidak kamu prioritaskan. Dan fakta menariknya, kita sebagai manusia itu kadang lebih banyak mengeluarkan uang dalam faktor-faktor yang tidak kita butuhkan. Kita terlalu banyak
dan lebih banyak mengeluarkan uang dalam sektor-sektor keinginan dan gaya hidup sebenarnya. Maka dari itu, dengan adanya proses pembatasan pengeluaran ini, kamu akan menjadi orang yang jauh lebih irit dan memperkecil kemungkinan kamu untuk menggunakan uang yang sudah kamu tabung sebelumnya. Kemudian, cara mencegah diri memakan tabungan yang ketujuh adalah dengan menghindari kartu kredit. Tidak sedikit dari kita yang berbelanja menggunakan kartu kredit, yang padahal kartu kredit itu adalah sebuah metode cicilan hutang sebenarnya. Jadi dengan kata lain, kalau kamu memiliki kartu kredit dan kamu terlalu berlebihan dalam menggunakannya, tentu saja kamu akan berkemungkinan menjadi orang yang jauh lebih boros. Apalagi kamu harus membayar bunga yang disediakan oleh kartu kredit yang kamu miliki. Jadi inilah yang bisa memperbesar peluang kamu untuk menggunakan uang yang sudah kamu tabung sebelumnya atau memakan tabungan kamu sendiri. Karena kalau kita menggunakan kartu kredit dalam berbelanja, kita biasanya tidak akan benar-benar paham berapa jumlah uang yang sudah kita habiskan. Dan kita juga tidak akan terlalu paham apakah kita adalah orang yang sudah irit atau sudah terlalu boros dalam berbelanja, karena kita tidak memegang nominal uang yang kita gunakan dalam berbelanja. Yang tentu saja mengatakan kalau kita berbelanja menggunakan uang cash, peluang kita untuk berbelanja secara impulsif atau peluang kita untuk mengeluarkan uang secara berlebihan itu akan sangat dikurangi. Karena kalau kita memegang uang cash, kita akan lihat berapa jumlah uang yang harus kita habiskan dan sudah kita habiskan dalam berbelanja. Jadi hindarilah penggunaan kartu kredit ini kalau kamu tidak ingin terjebak oleh hutang, oleh bunga dan juga yang sebagainya, yang mana membuat kamu berkemungkinan lebih besar untuk memakan tabungan kamu sendiri. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan yang ke-8 adalah dengan membuat daftar belanja. Jadi kalau kamu membeli sesuatu, berusahalah untuk selalu membuat daftar belanja. Karena biasanya kita itu menjadi orang yang sangat impulsif dalam berbelanja. Sebagai contoh, kamu misalnya ingin memasak sebuah masakan yang membutuhkan beberapa bahan yang harus kamu beli di supermarket. Tapi karena kamu tidak membuat anggaran atau tidak membuat daftar belanja, pada akhirnya kamu akan berbelanja secara sembarangan. Kamu tidak tahu nominal bahan-bahan yang kamu beli, yang mana membuat kamu berkemungkinan untuk membeli bahan-bahan makanan ini secara berlebihan, yang memungkinkan kamu untuk berperilaku boros dan lebih boros daripada sebelumnya. Jadi perilaku boros inilah yang membuat kita berkemungkinan untuk memakan tabungan yang sudah kita tabung sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah terlalu banyak kita keluarkan karena tidak adanya daftar belanja yang jelas. Kemudian mengarah ke arah berbelanja secara impulsif tadi, biasanya kita kalau membeli sebuah bahan makanan, kita akan membeli sesuatu yang tidak ada di dalam daftar yang kita perlukan untuk membuat masakan tersebut atau makanan yang ingin kita masak ini. Dan inilah yang disebut sebagai sebuah proses berbelanja secara impulsif. Sebagai contoh seperti tadi, kita ke supermarket untuk membeli bahan makanan yang sudah kita tentukan untuk membuat sebuah masakan. Jadi dalam membeli bahan makanan tersebut pastinya ada banyak sekali barang-barang yang kita inginkan, yang kita lihat dan menarik gitu. Jadi peluang kita untuk membeli barang-barang yang tidak perlu ini, yang sebenarnya tidak kita butuhkan untuk memasak, akan sangat terbuka lebar. Jadi dengan kata lain, peluang kita untuk menjadi orang yang lebih boros kalau kita tidak membuat daftar belanja itu akan sangat terbuka lebar. Dan inilah yang bisa membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang seharusnya kita keluarkan, yang pada akhirnya mengharuskan kita untuk memakan tabungan kita sendiri. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan yang ke-9 adalah tentukan hari tanpa belanja. Jadi kamu harus bisa menetapkan satu hari tertentu gitu dalam satu minggu untuk tidak berbelanja sama sekali. Jadi luangkanlah hari ini untuk mengevaluasi keuangan kamu, untuk melakukan berbagai hal yang lebih efektif daripada berbelanja terkait finansial yang kamu miliki. Kamu bisa menghabiskan waktu satu hari ini untuk mengevaluasi tabungan kamu apakah meningkat atau tidak, atau kamu juga bisa mengevaluasi tabungan kamu apakah kamu sudah menggunakan terlalu banyak dari tabungan ini sehingga nominalnya itu menurun atau tidak meningkat sama sekali. Kemudian terkait manfaat dari meluangkan satu hari untuk tidak berbelanja sama sekali adalah diantaranya yang pertama, kamu bisa menjaga konsistensi tabungan. Dengan tidak berbelanja, kamu bisa lebih fokus menambah saldo tabungan kamu tanpa adanya gangguan.
Kemudian yang kedua, kamu bisa meningkatkan kesadaran finansial kamu. Jadi ya dengan adanya hari tanpa berbelanja, kamu bisa menyadari kebiasaan pengeluaran dan kebutuhan yang sebenarnya kamu miliki. Karena ya waktu itu benar-benar harus kamu manfaatkan untuk berpikir tentang finansial kamu. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi pembelian impulsif. Jadi kalau kamu menentukan satu hari tanpa berbelanja, kamu bisa terhindar dari godaan-godaan untuk berbelanja. Kemudian untuk bisa menghindari keputusan impulsif yang seringkali merugikan kamu dan menggerus tabungan yang sudah kamu miliki sebelumnya. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan. Yang ke-10 adalah dengan mencari pengganti hiburan yang lebih murah. Jadi ya intinya sebenarnya di sini kita itu memiliki kecenderungan untuk memakan tabungan kita karena dua alasan. Yang pertama itu adalah karena kita tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, karena pengeluaran kita ya terlalu boros. Kemudian yang kedua, karena pendapatan yang kita dapatkan itu setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi semua yang kita butuhkan dan inginkan dalam satu bulan penuh. Jadi peluang kita untuk mengambil tabungan yang kita tabung sebelumnya akan sangat terbuka lebar. Dan tentu saja sebagai manusia kita biasanya sangat boros dalam hal hiburan ini. Kita biasanya memiliki hobi yang cukup mahal, kemudian mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup besar hanya untuk menghibur diri. Ya beberapa dari kita menyebutnya sebagai healing gitu. Tapi intinya di sini proses inilah yang sebenarnya harus kita tanggulangi dan kita turunkan gitu kadarnya. Kita harus bisa mencari pengganti hiburan-hiburan yang lebih murah yang bisa membuat kita tidak menggerus atau memakan tabungan kita yang sudah kita tabung sebelumnya. Jadi caranya itu temukanlah alternatif hiburan yang lebih murah, bahkan yang gratis. Kamu bisa pergi ke taman untuk healing atau kamu bisa berkunjung ke teman-teman kamu tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Dan semua itu bisa menjadi sebuah hiburan yang menarik untuk kita tergantung dengan siapa kita menikmati momen atau suasana-suasana hiburan tersebut. Jadi ya intinya carilah pengganti hiburan yang lebih murah agar uang tabungan kamu bisa lebih awet dan aman di tempatnya saat ini. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan yang ke-11 adalah memberikan diri Anda reward atau hadiah. Jadi ini akan sangat bermanfaat untuk membuat kamu lebih sadar terkait tabungan yang kamu miliki saat ini. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah yang pertama, kamu harus bisa membuat tujuan tabungan yang lebih sederhana daripada sebelumnya. Nah, setelah kamu mampu untuk mencapai tujuan jangka pendek dalam proses menabung ini, berikanlah diri kamu hadiah untuk mengingat bahwa kamu sudah berjuang dan menghargai perjuangan tersebut dalam proses pencapaian tujuan jangka pendek ini. Jadi dengan adanya tujuan jangka pendek dan hadiah yang bisa kamu berikan terhadap diri kamu akan menjadi orang yang selalu ingat bahwa kamu menabung untuk alasan yang jelas dan kamu harus terus bersemangat untuk menabung. Kemudian dengan membuat hadiah ini, kamu akan mengingatkan diri kamu bahwa menabung ini adalah sebuah proses pencapaian yang bisa kamu tuntaskan dan kamu bisa tahan gitu, tidak melakukan sesuatu yang negatif terhadap tabungan ini, seperti ya memakan tabungan yang kamu miliki ini. Dan dengan adanya hadiah-hadiah sedikit ini atau hadiah-hadiah kecil yang kamu berikan terhadap diri kamu sendiri, tentu saja kamu akan menjadi orang yang lebih menjaga tabungan yang kamu miliki karena kamu paham lelahnya, capeknya, dan kamu akan jadi lebih menghargai tabungan yang sudah kamu kumpulkan sebelumnya. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan yang ke-12 adalah menciptakan pengingat. Jadi di sini saya akan menyarankan kamu untuk melakukan beberapa hal kecil seperti misalnya menempel beberapa tulisan di dinding, kemudian mengganti wallpaper laptop atau wallpaper smartphone kamu dengan pengingat-pengingat yang bisa membuat kamu lebih menghargai tabungan yang sudah kamu kumpulkan sebelumnya. Karena memang kita yang berkemungkinan untuk mengambil uang dari tabungan kita yang sebelumnya adalah orang-orang yang tidak merasa bahwa tabungan ini adalah hal yang penting. Jadi untuk bisa membuat kita terhindar dari proses memakan tabungan sendiri, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa tabungan yang kita miliki ini adalah sebuah perjuangan dan sebuah hal yang harus kita hargai dan tidak kita ambil secara percuma
tanpa alasan yang jelas. Jadi dengan kata lain, kamu bisa mencoba untuk mengganti wallpaper laptop kamu, kemudian smartphone kamu dengan kata-kata motivasi yang bisa mengingatkan kamu pentingnya menabung, yang bisa mengingatkan kamu untuk terus aktif dan rajin menabung setiap harinya, dan juga yang bisa mengingatkan kamu untuk tidak mengambil uang yang sudah kamu tabung sebelumnya. Karena memang proses menaruh uang di suatu tempat itu mudah, tapi yang sulit itu mempertahankan uang tersebut tetap ada di tempat itu. Dan kalau kita tidak bisa menerapkan hal-hal tersebut, kita akan menjadi orang yang sulit sekali menambah kekayaan dari tabungan yang kita miliki. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan yang ke-13 adalah sosialisasi dengan orang yang hemat. Jadi yang dimaksudkan dengan sosialisasi ini adalah dengan bergaul, dengan mencari teman-teman yang memiliki kebiasaan keuangan yang baik, yang bisa memberikan kamu inspirasi, kemudian motivasi dalam menabung. Karena tidak sedikit sebenarnya orang di luar sana yang memiliki kebiasaan yang cukup positif terhadap keuangan yang mereka miliki, terutama terhadap tabungan yang mereka miliki. Dan sayangnya kita biasanya ya memiliki orang-orang yang cenderung untuk mengajak kita mengeluarkan uang, bukan untuk mencari uang. Tapi ya inilah pentingnya untuk mencari teman-teman yang positif dalam hal menabung, dalam hal finansial ini. Jadi ini bisa kamu terapkan dengan cara kamu harus bisa memperbanyak bergaul dengan orang-orang atau dengan teman-teman kamu lah, paling tidak yang ada sekarang ini, yang memiliki kecenderungan sangat tinggi untuk menjadi orang yang paham tentang finansial, atau orang-orang yang rajin dalam menabung yang bisa memberikan kamu banyak sekali informasi dan juga ilmu-ilmu tentang bagaimana cara untuk menabung yang baik dan benar. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang menabung, dengan orang-orang yang pandai dalam hal finansial, kita akan diisi oleh ilmu-ilmu tambahan, dan juga kita akan secara tidak langsung bersaing dan ingin meniru apa yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap keuangan mereka, dan kita akan menerapkannya di dalam uang kita sendiri. Jadi peluang kita untuk memakan tabungan yang sudah kita ambil sebelumnya akan sangat minim gitu kemungkinannya, karena ya kita akan merasa gagal dong kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pandai menabung, yang tabungannya itu banyak, tapi kita malah memiliki tabungan yang jumlahnya itu sedikit. Kita akan merasa tersaingi, dan ego inilah yang bisa membuat kita menjadi orang yang bisa menahan diri dalam menggunakan uang yang sudah kita tabung sebelumnya. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan yang ke-14 adalah evaluasi pengeluaran bulanan. Jadi membuat anggaran bulanan adalah hal yang harus dilakukan, tapi yang lebih penting dari itu adalah dengan mengevaluasi pengeluaran bulanan kita. Karena memang tidak sedikit dari kita membuat anggaran bulanan, kemudian saat kita membuat anggaran bulanan, kita hanya membuatnya gitu tanpa benar-benar paham bahwa pengeluaran kita kadang-kadang bisa berubah setiap bulannya. Mungkin bulan kemarin kita mengeluarkan uang lebih sedikit dari bulan ini, tapi kita kadang memiliki kebutuhan mendadak, kadang kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berubah-ubah di setiap bulan yang berbeda. Maka dari itu, dengan mengevaluasi pengeluaran bulanan kita secara berkala, kita akan menjadi orang yang jauh lebih pandai lagi dan berkemungkinan lebih kecil lagi untuk mengeluarkan uang secara tidak penting. Dengan kata lain, peluang kita untuk memakan tabungan kita akan semakin mengecil. Itu karena biasanya kita memakan tabungan kita karena kita tidak benar-benar memetakan secara tepat terkait pengeluaran yang kita butuhkan dalam bulan ini. Jadi kita membuat anggaran bulanan nih tanpa melakukan evaluasi sebelum membuat anggaran bulanan tersebut. Yang mana pada akhirnya ya ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak kita duga atau yang keluar dari pemahaman kita yang terjadi karena kita tidak melakukan evaluasi, yang mana uang kita cenderung bocor di satu tempat atau di beberapa tempat yang tidak kita sadari. Dan inilah yang biasanya membuat kita memakan tabungan kita dengan jumlah yang terlalu banyak atau terlalu besar, yang mana ya membuat tabungan kita lama-lama habis gitu. Kemudian cara mencegah diri memakan tabungan yang terakhir atau yang ke-15 adalah dengan menjaga motivasi. Dalam proses menabung, motivasi itu adalah hal yang harus kita jaga. Karena tanpa adanya motivasi yang baik, kita akan sangat sulit untuk bisa konsisten dalam menabung. Dan tanpa adanya motivasi yang kuat, kita akan berkemungkinan untuk menggunakan uang yang sudah kita tabung sebelumnya.
Jadi cara untuk meningkatkan motivasi dalam menabung ini ada sangat banyak sekali. Kamu bisa mengingat diri kamu sendiri tentang alasan kenapa kamu menabung. Jadi cobalah untuk mengingat tujuan kamu menabung, itu akan bisa membuat kamu menjadi semakin termotivasi dan terjaga dari proses penggunaan uang tabungan yang sudah kamu tabung sebelumnya. Kemudian kamu bisa memberikan diri kamu hukuman kalau kamu melanggar aturan yang sudah kamu buat, di mana kamu tidak boleh memakan tabungan kamu atau menggunakan uang yang sudah kamu tabung sebelumnya. Jadi buatlah segala macam teknik yang bisa membuat kamu menjadi lebih termotivasi, termasuk seperti yang sudah kita bahas tadi, di mana kita bisa mengganti wallpaper kita yang ada di smartphone maupun laptop. Kemudian kita bisa menempel tulisan-tulisan yang bisa mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk menabung di dinding, di kulkas, dan di sebagainya. Intinya ya jagalah motivasi ini, karena motivasilah yang bisa membuat kita maju dan bisa menambah tabungan kita secara signifikan tanpa adanya halangan. Kemudian kita juga akan direm oleh motivasi ini saat kita sangat ingin untuk menggunakan uang yang sudah kita tabung sebelumnya. Jadi ya mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari program Diri. Wassalam.